berapa bulan sekali untuk membersihkan telinga? Dokter spesialis THT ini, Dok. Iya, tadi saya guyon mau tiap bulan ya boleh. Tiap orang itu beda-beda. Walaupun orang tuanya tipenya seperti ini, belum tentu anaknya tipenya akan sama seperti orang tuanya. 96 FM Merkuri, sahabat masih di perjalanan Rumah Sehat Surabaya, di mana Rumah Sehat Surabaya ini merupakan hasil kerjasama dengan Ikatan Dokter Indonesia Cabang Kota Surabaya yang menghadirkan dua pakar, dua narasumber saya untuk membahas sebuah tema yang setiap minggunya ini tentunya berbeda, sahabat. Untuk tema di 16 Maret ini, di hari Rabu ini adalah dalam rangka Hari Pendengaran Nasional, pentingnya menjaga kesehatan indera pendengaran atau World Hearing Day 2022 yang jatuh setiap tanggal 3 Maret, sahabat. Sudah ada Dr. Rosidia Rahmawati, spesialis THT KLK, dan juga Dr. Sofia Tiarini, spesialis THT KL. Beliau berdua ini merupakan perhati KL FK UNER RSUD Dr. Sutomo. Kita tadi sebelum jeda sudah menampung pertanyaan dari Mas Dewan, sudah bergabung melalui WhatsApp call. Kontrol ke dokter, Dok, ini pertanyaan pertama. Karena pasien kan beda-beda bergantung dengan hormon untuk itu ya. Berapa bulan sekali untuk membersihkan telinga? Dokter spesialis THT ini, Dok. Iya, tadi saya guyon mau tiap bulan ya boleh. Kalau saya sih tergantung dari jenis kotorannya ya. Paling tidak 6 bulan lah, Mbak, paling ini ya, supaya tidak sampai tertumpuk kotorannya. Gitu. Paling deket ya caranya. Gitu. Itu juga bisa jadi deteksi dini juga kah, Dok? Iya. Untuk misalnya rutin untuk ke dokter THT gitu. Iya, jadi nanti misalkan sebelum 6 bulan ada keluhan ya kontrol aja. Tapi kalau tidak ada keluhan 6 bulan mau membersihkan kotoran telinga atau untuk cek telinga, monggo silahkan. Gitu. Jadi 6 bulan sekali ya, Mas Dewa juga sahabat-sahabat Merkuri. Tapi kalau memang sebelum itu sudah ada gangguan ya langsung saja ke dokter spesialis gitu. Kemudian pertanyaan kedua, orang tua ini tidak mengalami gangguan pendengaran seperti kotorannya tidak terlalu banyak menumpuk, padahal ini berhubungan dengan hormon. Tapi anaknya, salah satunya Mas Dewa tadi menceritakan bahwa ayah saya tidak seperti saya, kenapa saya berbeda gitu, Dok? Kenapa gitu ya, Dok? Bisa menjawabnya nggak, Dokter Sofia? Ya, jadi memang tiap orang itu beda-beda. Walaupun orang tuanya tipenya seperti ini, belum tentu anaknya tipenya akan sama seperti orang tuanya. Jadi kecenderungan serumen telinga dari tiap orang itu memang beda-beda, nggak bisa kita kenapa kok seperti itu, banyak faktornya. Bisa karena genetik, bisa karena hormonal, banyak sekali faktornya. Jadi kita nggak bisa. Yang bisa kita kendalikan faktornya adalah higienitas telinga. Jadi mungkin anaknya sering pakai headset atau headset yang di insert ya, jadi yang earplug seperti itu. Kadang-kadang kan di situ nggak bersih, kemudian numpuk, kotorannya jadi numpuk di situ. Sedangkan bapaknya jarang misalnya pakai itu yang faktor yang bisa kita kendalikan. Tapi banyak juga faktor-faktor yang tidak bisa kita kendalikan seperti tadi. Nah, ini pertanyaan ketiga, bagaimana penggunaan headset yang berlebihan? Itu menyambung di pertanyaan kedua. Headset yang berlebihan seperti apa, Dok? Sekarang ini kan kalau kita bicara tentang higienitas tadi juga ternyata seperti itu juga, atau di telinga ini juga bisa ada tumbuh jamur nggak sih, Dok? Bisa, kalau misalnya kita telinganya terlalu sering pakai headset jadinya lembab kan. Nah, kalau lembab itu juga bisa jadi faktor resiko untuk tumbuh jamur di situ. Jadi selain higienitas, headset itu bisa mempengaruhi higienitas telinga, juga bisa mempengaruhi fungsi pendengaran yang tadi sudah dibahas. Dan itu tergantung pada desibelnya. Sudah benar tadi Mas Dewa, desibelnya, jadi kekerasan suaranya. Jadi tidak hanya kebersihan telinga, tapi juga harus diperhatikan dengan kebersihan headset dan lain sebagainya itu juga, ya, Dok, ya? Betul, harus sering diperhatikan kebersihan headsetnya. Itu catatan ya, sahabat, karena kita kebanyakan sekarang penggunaan headset menjadi hal yang lumrah dan biasa gitu ya. Kemanapun pasti ada orang yang akan menggunakan headset maupun juga earplug gitu ya, Dok, tanpa kabel dan lain sebagainya untuk mempermudah. Nah, ini pertanyaan terakhir, volume ataupun juga jarak yang terbaik supaya telinga kita ini tetap sehat
Kalau mata ada jaraknya dok, tapi kalau telinga seperti apa? Ini maksudnya jarak sama sumber suara. Ya betul. Nah, ini Jarak sumber nempel. suara. Misalnya kayak sound, kayak orang punya gawe gitu dok, itu jarak yang aman. Prinsipnya Atau sih ya kayak tadi yang kayak dugem gitu juga. Prinsipnya 60-60 sih itu tadi. Kalau kita ada grafik, jadi kalau desibelnya naik maka waktunya akan berkurang. Oh. Kalau diskotik itu mungkin suaranya di atas 100 desibel. Ya. Nah, 100 desibel mestinya 4-5 menit aja di situ. Nggak usah Jadi lama-lama berarti ya. 4-5 menit dalam keluar. Iya, jadi kalau paparan suara bisingnya, tadi kan juga Mas Dewa cerita, akhirnya lama-lama kok diajak ngomong haho. Iya, betul. Iya, memang ketahanan dari saraf pendengaran tiap orang juga beda, Mbak. Ada yang sama-sama kerja di pabrik gitu ya, dengan volume bising yang sama. Satunya sudah terganggu, satunya belum. Nah, tetapi kalau mereka menjalankan protokol preservasi untuk pendengarannya dengan baik, insya Allah penurunan pendengarannya itu tidak akan parah. Maksudnya itu kan kita ada derajat-derajatnya ya, gangguan dengar itu mulai dari ringan, sedang berat, berat sekali, sangat berat ya. Nah itu mungkin gangguannya mungkin di sedang. Kalau sedang itu kan kita komunikasi masih bisa. Kalau sudah ke sedang berat itu kan susah kita berkomunikasi kalau nggak pakai alat bantu. Gitu. Jadi memang itu ya sahabat, jadi harus diperhatikan terkait dengan volumenya itu jangan 100%. Kan ada pengaturan ya dok ya, kalau di volume headset dan handphone jangan melebihi 60 lah angkanya seperti itu. Kalau 60 tadi adalah kalau sudah penggunaan headset selama 60 menit ya, kasih jeda 60 menit juga untuk istirahat, rehat telinga ini sahabat, supaya sekali lagi kualitas hidup kita supaya lebih lama baiknya sahabat. Karena berhubungan juga dengan degeneratif. Tadi dokter Rosi juga mengatakan sekarang kalau melihat degeneratif pada telinga itu usianya lebih mudah. Kalau dulu 70, dulu. Kalau dulu 70 sekarang sudah 40 50 gitu. Nah, itu sahabat. Kan Eman ya masih seger fisiknya, masih ganteng, cantik tapi dipanggil enggak noleh. Bukannya sombong ya, Dok ya. Bukan sombong tapi bener. Surabaya malah ayo kok budek. Jangan sampai sayang ya dok ya. Sayang gitu. Nah secara rutin juga disarankan untuk paling tidak 6 bulan sekali untuk pemeriksaan ke dokter THT gitu sahabat. Nah terakhir dok, karena 1 jam itu tidak terasa, ternyata tinggal 5 menit saja waktu kita dok. Pesan-pesan sehat untuk sahabat-sahabat Mercury terutamanya dalam World Hearing Day ini dengan temanya di tahun ini seperti apa? Dokter Rosi mungkin nanti Dokter Sofia. Ya pesan saya, mari kita jaga pendengaran kita supaya kita bisa mendengar sampai kita lanjut usia nanti dengan menjaga kebersihan telinga, menjaga kesehatan telinga dan mengurangi paparan bising. Kemudian jangan sungkan untuk periksa atau konsultasi ke dokter THT, dan juga sebenarnya saya kepingin juga menyampaikan pesan ya, selama ini kan kalau ke dokter THT kan mesti guyonannya orang-orang budek gitu. Enggak ya, dokter THT itu bidangnya banyak ya. Kemudian habilitasi, kalau orang pakai kacamata kan oke ya, bisa pakai gaya. Kalau pakai alat bantu masyarakat masih malu. Betul. Masih malu, padahal is oke, enggak apa-apa. Itu memang kebutuhan kita untuk habilitasi supaya kita bisa bersosialisasi tetap dengan baik kepada yang lain. Gitu sih Mbak. Menerima kondisi diri sendiri apa adanya itu ya sahabat, supaya sekali lagi memberikan kualitas hidup yang lebih baik lagi. Dokter Sofia, apa pesan yang ingin disampaikan di World Hearing Day? Ya kurang lebih sama sih Mbak. Jadi kita harus menjaga kesehatan telinga serta fungsi pendengaran kita untuk kita bisa mempertahankan kualitas hidup kita tetap baik, seperti itu. Jadi dan sekali lagi sahabat, gangguan pendengaran ini bisa terjadi pada segala usia. Betul. Deteksi dini juga perlu untuk dilakukan. Di kota Surabaya ini sudah ada deteksi dini untuk balita ya. Pesan itu ya. Jadi ibu-ibu yang masih punya bayi-bayi, ayo cek pendengarannya. Jadi kan kalau zaman dulu anak ini gak apa-apa, nanti biar aja sampai umur 2 tahun. Jangan ditunda. Semakin dia ini
kehilangan masa-masa emasnya, dia nanti akan tertinggal sama teman-temannya. Jadi paling tidak 6 bulan itu sudah tahu, oh anakku bisa dengar atau tidak. 1000 hari bayi itu merupakan golden age-nya Iya. 1000 hari pertama Iya. itu merupakan Iya. golden age dari balita, sahabat. Sehingga sekali lagi untuk yang mungkin ibu-ibu yang memiliki balita bisa langsung untuk mengecekkan kalau memang belum dilakukan deteksi dini saat setelah melahirkan, itu langsung ke dokter THT ya dok, atau Iya. pakai rujukan dan lain sebagainya, bagaimana? Kalau yang fasilitas kita banyak ya yang sudah punya OAE, banyak kok rumah sakit yang punya OAE. Jadi langsung saja ditanyakan gitu ya, Iya. Bisakah untuk deteksi dini balita, supaya sekali lagi balita-balita kita bisa mendapatkan kualitas hidup yang lebih baik nantinya, tidak ketinggalan dengan teman-temannya, sahabat. Terima kasih sekali lagi Dr. Rosidia Rahmawati, spesialis THT KLK, dan juga Dr. Sofia Tiarini, spesialis THT KL. Beliau berdua perhati KL FK UNER RSUD Dr. Sutomo, sahabat. Berkaitan dengan tema kita dalam rangka Hari Pendengaran Nasional, pentingnya menjaga kesehatan indera pendengaran atau World Hearing Day 2022 yang jatuh tepat di 3 Maret 2022. Terima kasih juga untuk Ikatan Dokter Indonesia Cabang Kota Surabaya menghadirkan para pakar, para ahli untuk bisa memberikan sahabat-sahabat Merkuri informasi dan edukasi seputar kesehatan. Anda bisa mendengarkan kembali sahabat Rumah Sehat Surabaya yang hadir setiap hari Rabu pukul 11 hingga 12 siang dengan tema yang berbeda setiap minggunya. Saya Anta Lestari, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Stay safe, stay healthy, be happy.